Dari sekian banyaknya kisah perjalanan hidup baginda Rasulullah, kisah yang paling membuat saya kagum adalah kisah cinta beliau bersama Bunda Khadijah. Bagiku, kisah cinta beliau adalah teladan cerita romantis Islami terbaik sepanjang masa. Selama menikah dengan Bunda Khadijah, Rasulullah tidak pernah menikahi wanita lain. Itu sebabnya banyak yang mengatakan Bunda Khadijah adalah cinta sejati Rasulullah. Wanita mulia itu adalah Bunda Khadijah. Beliau adalah cinta pertama Rasulullah yang terpaut usia jauh lebih tua. Beliau adalah salah satu wanita yang paling mulia pada waktu itu. Berasal dari keluarga yang sangat terhormat dan terpandang, dia juga wanita yang cantik dan memiliki kekayaan yang cukup banyak. Menjadi wanita pengusaha terkemuka, menikahinya akan menjadi prestasi yang hebat bagi siapapun. Dan memang, beberapa pria paling menonjol dan kaya di masyarakat Arab ketika telah meminta tangannya. Namun dia menolak semuanya. Sudah menjadi janda, dia sudah kehilangan hasrat untuk menikah lagi. Sampai Rasulullah kemudian masuk ke dalam hidupnya, yang kala itu beliau masih berusia 25 tahun, menjalankan bisnis kerjasama bersama Bunda Khadijah. Beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal yang diperoleh dari Khadijah radhiyallahu anha. Maka tatkala sampai ke telinganya perihal kejujuran bicara, amanah dan akhlak Rasulullah yang mulia, dia mengutus seseorang untuk menemuinya dan menawarkannya untuk memperdagangkan harta miliknya ke negeri Syam. Dia menyerahkan kepada beliau barang dagangan yang istimewa yang tidak pernah dipercayakannya kepada pedagang-pedagang lainnya. Ketika beliau pergi ke Mekah dan Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya, begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah didapatinya sebelum itu. Ditambah lagi informasi dari Maisarah, pembantunya, tentang budi pekerti beliau, kejeniusan, kejujuran, dan keamanahannya. Maka dia seakan menemukan apa yang dicarinya selama ini. Padahal banyak kaum laki-laki bangsawan dan pemuka yang sangat berkeinginan untuk menikahinya, namun semuanya ditolak. Bagi Khadijah, sifat dan kepribadian Rasulullah yang siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah semakin meneguhkan keyakinan akan pilihan cintanya. Khadijah mulai banyak mendengar dan mengagumi pribadi Rasulullah, hingga datanglah mimpi yang diutarakan kepada sepupunya bernama Waraqah bin Naufal. Mimpi itulah yang mentakdirkan Khadijah menjadi istri dari Rasulullah. Akhirnya, dia menceritakan keinginan hatinya kepada teman perempuannya, Nafisah binti Munayyah, yang kemudian bergegas menemui beliau dan meminta kesediaan beliau untuk menikahi Khadijah. Rasulullah pun menyetujuinya dan menceritakan hal itu kepada paman-pamannya. Kemudian mereka mendatangi paman Khadijah untuk melamar keponakannya. Pernikahan antara keduanya dilakukan pada hari Jumat, 2 bulan sesudah Rasulullah kembali dari perjalanan niaga ke negeri Syam. Beliau memberikan mahar berupa 20 ekor unta muda, sedangkan Khadijah ketika itu sudah berusia 40 tahun. Bunda Khadijah adalah perempuan kabilahnya yang paling terhormat nasabnya, paling banyak hartanya, dan paling brilian otaknya. Dialah perempuan pertama yang dinikahi Rasulullah SAW, di mana beliau tidak menikah lagi dengan perempuan selainnya hingga beliau wafat. Semua putri-putri beliau dari rahim Khadijah, kecuali putranya Ibrahim. Putra-putri beliau tersebut adalah Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah. Menginjak usia 40 tahun, Rasulullah sering menyendiri ke Gua Hira, merenungkan makna jahiliyah yang merebak dan mengakar di masyarakat kota Mekah. Bunda Khadijah sebagai istri yang sangat mencintai Rasulullah dan dicintai Rasulullah selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Mimpi yang mentakdirkan dirinya menjadi istri Rasulullah meneguhkan keyakinan akan datangnya keagungan dan kemuliaan bagi suaminya.
Sebagai istri, tak lupa Bunda Khadijah menyiapkan bekal selama Rasulullah menyendiri di Gua Hira. Selama Rasulullah berpikir dan memohon kepada Allah di Gua Hira, Bunda Khadijah dengan setia menunggu kedatangan dan menjadi penghibur kegalauan Rasulullah. Peran Bunda Khadijah sangat tampak tegar dan memberi keyakinan kepada Rasulullah saat turunnya wahyu pertama. Pada malam hari tanggal 17 Ramadan, tepatnya tanggal 6 Agustus 611 Masehi, malaikat Jibril datang dan membacakan surah pertama dari Quran yang disampaikan kepada Rasulullah, yaitu surah Al-Alaq. Rasulullah diperintahkan untuk membaca ayat yang telah disampaikan kepadanya, namun ia mengelak dengan berkata ia tak bisa membaca. Malaikat Jibril mengulangi 3 kali meminta agar Rasulullah membaca, tetapi jawabannya tetap sama. Setelah kejadian di Gua Hira, Rasulullah bergegas pulang. Suhu tubuhnya panas dingin. Bunda Khadijah segera menyelimuti Rasulullah. Bunda Khadijah hadir sebagai sosok pendukung dan penenang Rasulullah. Segera Khadijah mengajak Rasulullah menemui sepupunya yang juga seorang Nasrani, yaitu Warokoh bin Naufal. Sebagai seorang pendeta, Warokoh banyak mengetahui nubuat tentang nabi terakhir dari kitab-kitab suci Kristen dan Yahudi. Mendengar cerita yang dialami Rasulullah, Warokoh pun berkata bahwa ia telah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang nabi. Kemudian Warokoh menyebutkan bahwa An-Nams Al-Akbar atau malaikat Jibril telah datang kepadanya. Kaumnya akan mengatakan bahwa ia seorang penipu. Mereka akan memusuhi dan melawannya. Apakah Bunda Khadijah juga memusuhi dan melawan Rasulullah? Sama sekali tidak. Bunda Khadijah menjadi perempuan pertama yang mengakui kenabian Rasulullah. Nama Bunda Khadijah diukir tinta emas sejarah menjadi as-sabiqun al-awwalun, yakni orang-orang yang pertama percaya dan meyakini kerasulan dan ajaran Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Melalui berantaraan malaikat Jibril, perjuangan berat mulai dirasakan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Dakwah terang-terangan mendatangkan kebencian dan permusuhan, siksaan, makian, dan bahkan pengusiran dialami Rasulullah dan pengikutnya. Bunda Khadijah yang bergelimang harta tak tinggal diam. Harta yang berlimpah dia peruntukkan untuk perjuangan Islam, hingga hanya kain yang melekat di batang yang tersisa. Dalam banyak kegiatan peribadatan Rasulullah, Bunda Khadijah pasti bersama dan membantunya, seperti menyediakan air untuk mengambil wudhu. Rasulullah menyebut keistimewaan terpenting Bunda Khadijah dalam satu sabdanya. Rasulullah menyebut keistimewaan terpenting Bunda Khadijah dalam satu sabdanya. Di saat semua orang mengusir dan menjauhiku, ia beriman kepadaku. Ketika semua orang mendustakan aku, ia meyakini kejujuranku. Sewaktu semua orang menyisihkanku, ia menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepadaku. Bahkan hingga menjelang akhir hayatnya, Bunda Khadijah masih memikirkan perjuangan Rasulullah dalam menyiarkan Islam. Wahai Rasulullah, seandainya nanti aku mati sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai namun engkau tidak memperoleh rakit atau jembatan, maka galilah lubang kuburku, jadikanlah sebagai jembatan untuk kau menyeberangi sungai itu supaya engkau bisa melanjutkan dakwahmu. Ucapan Bunda Khadijah membuat Rasulullah bersedih. Khadijah kemudian memanggil putrinya Fatimah Az-Zahra agar memintakan sorban Rasulullah untuk dijadikan kain kafan. Mendengar itu, Rasulullah berkata, "Mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Padahal kata Rasulullah, Bunda Khadijah telah mengorbankan semua hartanya untuk perjuangan syiar Islam. Namun justru di akhir hayatnya, Bunda Khadijah tak memiliki harta sedikit pun untuk kain kafan. Baju yang dia kenakan pun penuh tambalan. Mendengar permintaan terakhir Bunda Khadijah, Rasulullah menjawab, "Wahai Khadijah, Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Sorban Rasulullah yang diminta Bunda Khadijah urung digunakan karena Bunda Khadijah menerima sorban yang dikirim malaikat Jibril. Dari sepenggal kisah romantis Bunda Khadijah bersama Rasulullah dalam membangun rumah tangga, ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya, Bunda Khadijah mengajarkan kita agar tidak menilai pria dari kekayaannya. Bunda Khadijah memilih Rasulullah menjadi suaminya lantaran beliau menilai bahwa Rasulullah merupakan sosok manusia yang sempurna kepribadiannya, baik sifat lahir maupun sifat batinnya. Yang kedua, Bunda Khadijah mengajarkan kita untuk memilih suami dengan bijaksana dan penuh perhatian. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Bunda Khadijah menolak beberapa usulan pernikahan karena tujuan menikah bukan hanya untuk mendapat keturunan, tetapi ia ingin memilih suami yang saleh,
dan Allah mengirim orang yang bisa menenangkan hatinya yang murni, yaitu Rasulullah. Yang ketiga, Bunda Khadijah mengajarkan kita agar menjadi seorang pribadi yang tidak lari dari masalah. Ketika Rasulullah mengalami kejadian bertemu dengan malaikat Jibril dalam wujud yang sebenarnya, orang pertama yang beliau datangi adalah Bunda Khadijah untuk menceritakan kejadian tersebut. Dengan rasa takutnya Rasulullah, di sanalah peran Khadijah sebagai istri terlihat. Seorang istri harus memiliki kualitas tertentu untuk menjadi pilar dukungan pada masa-masa sulit suaminya. Rasa empati, optimisme, kehangatan, sifat cinta seperti seorang ibu. Yang keempat, Bunda Khadijah juga mengajarkan kita ketika kita kelak menjadi seorang istri, jadilah seorang istri yang taat dan wafak bagi suaminya. Karena tugas seorang istri adalah mendampingi sang suami. Inilah yang dipahami Bunda Khadijah ketika menjadi istri Rasulullah. Meski memiliki kekayaan dan nama besar keluarga, namun Bunda Khadijah tidak mengurangi rasa hormatnya kepada Rasulullah sebagai sang suami. Meski menderita sepanjang hidup dan kehilangan kekayaan setelah wahyu dimulai pada suaminya, penghormatan Khadijah terhadap suaminya tidak pernah goyah. Dia tetap menjadi pilar kekuatan bagi Rasulullah sampai kematiannya. Dimanapun sebagai seorang istri, beliau selalu mensupport Rasulullah dalam keadaan apapun. Beliau tidak pernah meninggalkan Rasulullah, meskipun dia harus hidup menderita dan kehilangan sebagian hartanya untuk membantu perjuangan Rasulullah dalam mengembangkan ajaran Islam. Sebagai umat beliau, sudah sepatutnya kita menjadikan pernikahan Rasulullah dan Bunda Khadijah ini sebagai suri teladan bagi kita semua. Dan selalu ingat bahwa surganya seorang istri itu ada di bawah kaki seorang suami. Itu berarti apabila kita taat terhadap perintah suami selama perintah itu tidak maksiat, insya Allah surga yang akan kita dapat. Tetapi apabila kita sudah berani melawan perintah sang suami dan bahkan kita tidak taat, maka ingatlah siksa Allah amatlah pedih. Itulah hikmah yang bisa kita ambil dari rumah tangga beliau bersama Bunda Khadijah, sebuah kisah terbaik di dunia, sehingga diceritakan bahwa cinta Rasulullah pada Khadijah adalah puncak yang diperagakan laki-laki kepada perempuan, begitu pula sebaliknya. Sungguh besar cinta